大齐皇朝，齐皇统治无边疆域，疆域内有6大王国为父，宗门附庸王国，王国附庸皇朝。至于皇。 Bab 216-220. Jejak pencerahan muncul di mata Ling Chen saat dia berkata dengan tulus, "Bangsawan muda, aku benar-benar mengerti sekarang. Terima kasih atas petunjukmu." Ling Tian menjawab sambil terkekeh, "Kami berdua, suami dan istri, adalah satu kesatuan. Mengapa Anda perlu berterima kasih kepada saya?" Wajah Ling Chen tidak bisa membantu tetapi memerah saat dia dipenuhi dengan rasa manis di hatinya. Kemudian dia mendengar Ling Tian melanjutkan, "Chener, aku ingin kamu hidup untukku. Kamu harus mengerti, mustahil bagimu untuk tidak menodai tanganmu dengan darah jika kamu ingin mengikutiku seumur hidup. Tapi kamu harus melakukannya. Ingat, apa yang akan saya lakukan jika Anda melukai diri sendiri karena keengganan Anda untuk membunuh. Anda sudah menjadi orang yang paling saya cintai di hati saya. Apakah Anda akan..." Sebelum Ling Tian bisa menyelesaikan kalimatnya, mulutnya sudah ditutupi oleh tangan lembut dan lembut Ling Chen. Ling Chen kemudian melihat jauh ke dalam mata Ling Tian dan berkata perlahan, tetapi dengan tegas, "Aku tahu sekarang. Bangsawan muda, Chener tidak akan pernah membiarkan bangsawan muda marah karena aku." Ling Tian lalu tersenyum puas. Simpul hati Ling Chen akhirnya dibatalkan oleh bujukan tulus Ling Tian. Ini juga sesuatu yang Ling Tian tidak bisa bantu. Jika Ling Tian bereinkarnasi di masa damai di mana dunia bersatu, dia pasti akan melepaskan semua pikiran tentang ambisi. Pada saat yang sama, dia pasti tidak akan berusaha untuk mengubah hati baik Ling Chen, tetapi bahkan sangat mendorongnya. Namun, bereinkarnasi ke masa-masa sulit di mana hidup dan mati dipertaruhkan, kebaikan Ling Chen mungkin akan menjadi kelemahan yang fatal. Sekarang setelah dia akhirnya membuat lubang kecil di hati Ling Chen, Ling Tian berpikir dalam hati, mungkin aku harus menemukan kesempatan untuk membiarkan Ling Chen melihat darah untuk melatihnya. Beberapa saat kemudian, elang pembawa pesan yang dikirim telah kembali dengan catatan yang hampir tidak terbaca. Jelas, orang yang menulis surat ini menjawab tanpa penundaan. Hanya ada beberapa kata singkat di catatan itu, anak keempat dari kepala keluarga Simen, Simen Zhang. Ling Tian membuang dan mereduksi catatan itu menjadi debu dengan kepalan tangannya yang sederhana. Dia kemudian bergumam, "Keluarga Simen, keluarga Simen. Menarik, menarik. Dia sebenarnya tidak memiliki sedikit pun kekhawatiran karena membunuh putra keluarga hebat. Di dunia saat ini, mungkin hanya Ling Tian yang memiliki keyakinan diri seperti itu." Ling Chen kemudian tersenyum, "Jadi, dia dari keluarga Simen. Sepertinya bangsawan muda harus sedikit berolahraga. Mereka pasti bisa mengetahui bahwa pelakunya adalah bangsawan muda." Seperti yang dikatakan Ling Chen, tidak ada sedikit pun kekhawatiran yang terlihat di wajahnya. Ini jelas bukan karena Ling Chen sangat percaya diri dengan kekuatan Ling Tian. Dengan kekuatan Ling Tian dan fakta bahwa ini adalah wilayahnya sendiri, keluarga Simen pasti akan mencari kematian mereka sendiri jika mereka membalas dendam dengan sedikit tenaga yang mereka miliki. Jadi, Ling Chen sama sekali tidak khawatir. Keluarga Simen seharusnya yang mengkhawatirkan. Apakah mereka benar-benar berpikir bahwa segala sesuatunya akan diselesaikan dengan mudah setelah melecehkan Nona Ling Tian di siang bolong? Ling Tian tersenyum bangga saat dia melihat ke Cakrawala, bangsawan muda keempat di keluarga Simen. Hehe, apa yang harus ditakuti? Jika mereka cukup pintar dan memilih untuk menekan masalah ini, bangsawan muda ini tidak akan memiliki energi untuk mengganggu mereka. Tapi jika mereka tidak cukup pintar, pertemuan ilmiah Simen King bisa diadakan di neraka. Setelah berhenti sejenak, dia kemudian bergumam, memiliki nyali untuk menghalangi jalanku dan melecehkan Nona. Bahkan jika mereka tidak akan menemukanku, aku pasti akan menemukan mereka dan melakukan percakapan yang baik. Haruskah bangsawan muda dari keluarga hebat bertingkah seperti itu? Wajah Ling Chen memerah dan dia tidak bisa menahan tawa. Ling Tian kemudian tertawa dan berkata, "Chener, berbicara tentang hal yang menarik." Matahari perlahan terbenam, kediaman Ling. Di halaman Ling Tian, ada 3 wanita duduk di bawah rak anggur. Mereka terlibat dalam percakapan dengan cekikikan yang terdengar dari waktu ke waktu. Mereka sebenarnya adalah Yu Bingyan, Wei Xuanxuan, dan Putri Jiao Yue. Awalnya,
Putri Jiao Yue ingin merawat ibunya di kamar. Namun, apa yang akan diketahui oleh seorang gadis seperti dia? Hanya dalam waktu singkat, dia diusir oleh Chu Tinger dan Nyonya Tua Ling karena dia adalah penghalang. Dengan hati penuh kekhawatiran, dia mulai berkeliaran tanpa tujuan di kediaman Ling dan tanpa sadar berjalan ke halaman Ling Tian. Berdiri di depan halaman rumahnya, dia mulai mengenang saat Ling Tian secara dominan menjemputnya bahkan tanpa mengatakan apa-apa. Sungguh perasaan yang hangat dan manis. Aura jantan yang lugas dan padat itu. Dadanya yang lebar dan kokoh itu. Lengan hangat tapi kuat itu, setelah mengenang semua kenangan manis, kepahitan memenuhi hatinya saat dia menjadi bingung. Dia pahit tentang bagaimana dia tidak memegang posisi apapun di hati sepupunya dan bingung dengan suasana hatinya sendiri. Untuk beberapa alasan aneh, imajinasinya tampak berjalan liar sepanjang waktu hari ini. Sementara ini adalah hal-hal yang harus dipikirkan oleh seorang wanita muda seperti dia juga tidak bisa tidak khawatir tentang keuntungan dan kerugian pribadinya. Berdiri di sana dalam keadaan linglung, hatinya sudah tenggelam dalam pikirannya. Ibu Wei Suengxuan dan Ling Ran adalah sahabat karib, dan Putri Jiao Yue juga sangat mengenal Wei Suengxuan. Namun, dengan status Jiao Yue sebagai putri, mereka tidak banyak berinteraksi satu sama lain, tetapi hubungan mereka tidak terlalu buruk. Saat Wei Suengxuan melihat Putri Jiao Yue mondar-mandir di sekitar pintu halaman Ling Tian, dia mengundangnya tanpa ragu dan mereka bertiga mulai berbicara. Mereka bertiga sangat berbakat dan lebih dari memenuhi syarat untuk disebut cendekiawan perempuan. Saat mereka mulai berbicara, percakapan tidak bisa lagi dihentikan. Ketika Putri Jiao Yue mendengar tentang bagaimana Yu Bingyan jatuh cinta dengan Ling Tian dan tinggal di kediaman Ling, dia tidak bisa menahan rasa jijik terhadap Yu Bingyan. Pada saat itu, dia merasa Yu Bingyan tidak tahu bagaimana memiliki harga diri. Ketika dia pertama kali melihat Yu Bingyan, dia merasa penampilannya tidak enak dilihat dan pucat dibandingkan dengannya. Akibatnya, permusuhan di hatinya berkurang dan dia bahkan merasa tidak adil atas nama Ling Tian. Hati seorang wanita memang tidak bisa diprediksi. Setelah mengenal Yu Bingyan lebih baik melalui percakapan ini, semua pandangan sebelumnya benar-benar terlempar keluar jendela. Dia merasa putri kecil dari keluarga Yu fasih dalam semua sitar, catur, kaligrafi dan lukisan, puisi dan musik, astronomi dan geografi. Tidak ada satu hal pun yang dia tidak tahu. Luasnya pengetahuan dan kedalaman kebijaksanaannya membuat Putri Jiao Yue, yang telah mengikuti pelatihan istana yang ketat sejak muda, merasa rendah diri. Dia tidak lagi merasa jijik terhadap Yu Bingyan dan permusuhan di hatinya sebagian besar berkurang. Baru kemudian dia terlibat dalam percakapan yang menyentuh hati dengan dua wanita lainnya. Setelah percakapan panjang, mereka bertiga telah berubah menjadi teman baik yang akan membicarakan apapun di bawah langit. Adik perempuan Suengxuan, Putri Jiao Yue beberapa bulan lebih tua dari Wei Suengxuan dan tidak malu memanggil adik. Perempuannya, kudengar kamu memiliki kesan yang baik tentang sepupuku, Ling Tian. Aku bertanya-tanya seberapa bagus kesan itu adalah. Sementara Putri Jiao Yue bertanya dengan nada menggoda, dia memang memiliki niat kecil saat menanyakan hal itu kepada Wei Suengxuan. Namun, dia terlalu malu untuk mengumumkan fakta bahwa ayahnya telah mempertunangkannya dengan Ling Tian, dan dengan demikian memulai percakapan ini dengan cara yang ambigu. Saat Putri Jiao Yue mengatakan itu, bahkan Yu Bingyan ikut bersenang-senang dan mulai bersorak seolah-olah dia berharap dunia akan jatuh ke dalam kekacauan. Itu hanya omong kosong. Wajah Wei Suengxuan memerah saat dia mulai membela diri. Aku di sini hanya untuk menemani adik perempuan Yu untuk melihat Ling Tian kesayangannya. Bagaimana hubungannya denganku? Ketika Yu Bingyan mendengar bahwa panah diarahkan ke arahnya, dia tidak bisa menahan rasa malu ketika dia mulai menggoda. Saudari Suengxuan memang seperti itu, tidak pernah mengatakan kebenaran di dalam hatinya. Dia jelas menyukai Tians dan banyak, tapi menolak untuk mengakuinya. Wei Suengxuan merasa malu, marah, dan cemas. Dia kemudian tidak bisa menahan diri untuk tidak berteriak, kamu satu-satunya yang memperlakukannya sebagai harta. Aku sama sekali tidak menyukainya. Sementara Ling Tian tidak terlalu buruk, dia bukan secangkir tehku. Petik 2. Putri Jiao Yue dan Yu Bingyan sama-sama tercengang saat mendengar itu. Mendengar nada suara Wei Suengxuan, dia sepertinya tidak marah karena pikirannya terlihat. Sebaliknya, sepertinya kata-kata yang dia ucapkan benar-benar berasal dari hatinya. Setelah hari ini, Putri Jiao Yue akhirnya mengerti bahwa sepupunya jelas bukan celana sutra seperti yang terlihat dan jelas tidak dapat diperbaiki seperti rumor.
Sebaliknya, dia jelas merupakan karakter luar biasa yang telah menyembunyikan dirinya dalam-dalam selama bertahun-tahun. Dari tampilannya di pagi hari, tingkat seni bela dirinya dapat dengan mudah dilihat. Untuk dua wanita berbakat, Yu Bingyan dan Wei Xuanxuan, begitu dekat dengan Ling Tian, mereka pasti telah menemukan bakat Ling Tian. Dia adalah seorang pria muda yang ramah tamah, lebih bijaksana dari rekan-rekannya dengan tingkat seni bela diri yang luar biasa. Tidaklah berlebihan untuk memanggilnya naga dan phoenix di antara generasi muda. Namun, bukankah karakter seperti itu adalah benar untuk setiap wanita? Mengapa Wei Xuanxuan mengatakan sebaliknya? Apakah Ling Tian memiliki kekurangan lainnya? Aku ingin tahu pria seperti apa yang disukai saudari Xuanxuan. Putri Jiao Yue bertanya dengan penuh selidik. Wajah Yu Bingyan memerah dan mata Wei Xuanxuan tampak menerawang. Ini, aku juga tidak tahu. Sementara bangsawan muda Ling berbakat dalam banyak aspek, Xuanxuan hanya sangat mengaguminya di hatiku. Namun, itu hanya kekaguman dan hormat. Tapi untuk berbicara tentang hal-hal antara pria dan wanita, itu tidak mungkin. Baik Putri Jiaoyu dan Yu Bingyan dapat mengatakan bahwa, aku juga tidak tahu, dari Wei Xuanxuan hanyalah sebuah kebohongan. Jelas bahwa dia hanya pemalu dan tidak mau mengatakannya. Namun, kata-katanya tentang Ling Tian diucapkan tanpa ragu, dan jelas bahwa dia tidak berbohong. Dan aku masih berpikir, ternyata, Yu Bingyan ingin mengatakan sesuatu tetapi berhenti di tengah jalan. Namun, makna kata-katanya sudah tersampaikan dengan sangat jelas. Pintu halaman terbuka dengan ringan, dan seorang pemuda berpakaian serba hitam masuk. Orang dapat dengan jelas melihat bahwa dia anggun dan tampan, tetapi ekspresinya seperti papan mati kecuali matanya yang seperti pemangsa, menusuk dan ganas. Ling Jian, kenapa kamu di sini? Karena Putri Jiao Yue sering datang untuk mengunjungi Lings, dia menyadari ajudan terpercaya Ling Tian, dan karenanya tidak bisa menahan diri. Untuk tidak berkata apa-apa, melihat ketiga wanita itu, Ling Jian terkejut. Dalam keadaan normal, Ling Jian bahkan tidak akan muncul di kediaman Ling pada siang hari. Namun, dia baru saja menerima beberapa berita mendesak dan penting hari ini yang mengharuskannya mencari Ling Tian untuk merencanakan tindakan balasan. Oleh karena itu Ling Jian dengan ceroboh memutuskan untuk bergegas. Sedikit yang dia tahu bahwa tidak hanya Ling Tian yang tidak hadir, bahkan ada 3 wanita cantik yang menatapnya dengan tatapan yang mirip dengan melihat spesimen langka di kebun binatang. Oh, ternyata Yang Mulia ada di sini. Saya sedang mencari bangsawan muda untuk beberapa hal, tetapi karena dia tidak ada di sini, pelayan ini harus pergi. Karena Ling Tian tidak ada gunanya Ling Jian menginap. Dia mengatakan bagiannya, berpikir, aku akan kembali lagi nanti, saat dia melihat ke atas untuk melihat langit yang diwarnai merah tua, menandakan akhir dari suatu hari. Tunggu, Ling Jian, ada yang ingin kutanyakan padamu. Putri Jiao Yue memberinya senyuman yang sebenarnya bukan senyuman saat dia menatapnya. Kamu cukup baik, Ling Jian, untuk benar-benar berkolusi dengan bangsawan mudamu untuk membodohi putri ini selama bertahun-tahun. Apakah itu seru? Ling Jian segera ditempatkan di suatu tempat. Jika wanita lain berani berbicara dengannya seperti ini, kemungkinan besar dia akan membungkamnya dengan tikaman, bahkan jika orang itu berasal dari keluarga kerajaan. Namun, Jiao Yue adalah putri Ling Ran, yang berarti dia adalah sepupu Ling Tian. Ling Jian tidak dapat menemukan jawaban untuk diberikan kepadanya, dan hanya bisa menjawab dengan hati-hati, apa arti di balik pernyataan putri. Pelayan ini tidak benar-benar tahu. Aku masih memiliki masalah lain, jadi aku harus pergi sekarang. Sementara kediaman keluarga Ling tahu untuk menghormati para pembantu terpercaya Ling Tian, yang berarti bahwa Ling Jian bukan hanya seorang pelayan, tetapi karena dia tidak tahu seberapa banyak yang disadari oleh Putri Jiao Yue, dia hanya bisa memainkan peran seorang pelayan. Kamu tidak mengerti. Putri Jiao Yue dengan dingin mendengus sekali. Saya pikir Anda memahaminya lebih jelas daripada siapapun di sini. Cepat dan akui putri ini sekarang. Mendengar ini, Ling Jian menutup mulutnya, dan niat membunuh yang mengerikan keluar dari tubuhnya. Dengan nada acuh tak acuh, dia dengan dingin berbicara, beberapa hal lebih baik jika Anda langsung bertanya kepada bangsawan muda, Tuan Putri. Kalimat ini terdengar seperti tidak ada yang akan dikatakan seorang pelayan kepada tuannya, dan bahkan lebih tidak seperti apa yang akan dikatakan seseorang kepada seorang putri suatu negara. Dalam nada suaranya ada kesombongan yang diukir jauh di dalam tulangnya, serta penghinaan terhadap keluarga kerajaan Bantalan Langit.
Dengan Ling Jian secara pribadi menjalankan paviliun pertama beberapa tahun ini, selain Ling Tian, Ling Chen dan Nyonya Tua Ling, tidak ada seorang pun di dunia yang luas ini yang dia anggap sebagai atasannya. Satu-satunya pengecualian adalah Yu Mantian, tetapi bahkan dengan keterampilan bela dirinya yang luar biasa, kepribadiannya yang terus terang, dan kepercayaannya, dia hanya mendapatkan rasa hormat dari Ling Jian. Jangan bercanda denganku. Di dunia ini, selain bangsawan muda, tidak ada orang lain yang mampu memerintahku. Jadi bagaimana jika Anda adalah putri bantalan langit? Jika Anda bukan sepupu Ling Tian, hanya berdasarkan kalimat pertama Anda, saya akan membunuh Anda. Bahkan jika kamu adalah Long Xiang, dengan perintah dari bangsawan muda, dia hanya akan berakhir sebagai arwah yang pergi di bawah pedangku. Kalian semua, tidak memiliki kualifikasi untuk berbicara denganku seperti ini. Ling Jian hanya mengucapkan satu kalimat. Itu sebelum berbalik untuk pergi. Namun, kapan Putri Jiao Yue menyuruh seseorang berbicara dengannya seperti itu? Bahkan permaisuri yang Sue, yang membenci ibunya dan dia sampai ke tulang, harus menggunakan nada sipil untuk memanggilnya. Untuk berpikir bahwa Ling Jian akan sangat berani. Pada saat itu, Putri Jiao Yue sangat marah sehingga dia benar-benar kehilangan kata-kata, bibirnya bergetar, tidak dapat mengucapkan sepatah kata pun. Ling Jian sedang bersiap untuk melangkah keluar dari pintu ketika seorang utusan bergegas masuk, berteriak, seseorang dari kediaman Wei telah datang. Semoga Nona Wei segera kembali ke kediaman, Tuan dan Nyonya Wei memiliki sesuatu untuk didiskusikan dengan Anda. Putri Jiao Yue bertanya, berapa banyak yang datang? Utusan itu menjawab, 2, salah satunya tampaknya adalah kepala pelayan keluarga Wei. Memikirkan tentang apa yang terjadi padanya dan Ling Tian dalam perjalanan ke istana hari ini, Putri Jiao Yue mau tidak mau mengkhawatirkan Wei Xuanxuan. Jika dia benar-benar bertemu dengan bajingan seperti itu di jalan, bukankah itu akan menjadi masalah baginya? Sekarang semua jenis kekuatan besar berkumpul di Sky Bearing, siapa yang tahu apakah akan ada lagi celana sutra yang berkeliaran di jalanan. Karena itu, dia mengerutkan kening dan menjawab, dengan keadaan tidak stabil yang Sky Bearing saat ini, bukankah berbahaya untuk mengawal Sister Xuanxuan pulang hanya dengan 2 penjaga? Lebih baik kita mengatur lebih banyak penjaga. Menatap Ling Jian yang keluar, dia membentaknya, Ling Jian, berhenti di sana. Beritahu Wang Tong dan suruh dia mengatur beberapa penjaga untuk mengawal Nona Wei kembali. Ling Jian sudah frustrasi dengan kenyataan bahwa dia tidak bisa sampai ke Ling Tian tepat waktu. Mendengar bahwa Putri Jiao Yue benar-benar ingin dia memanggil beberapa orang, dengan maksud membuatnya tinggal untuk interogasi lebih lanjut, dia tidak bisa membantu tetapi memutar matanya, berkata, mengapa kita membutuhkan begitu banyak? Hanya saya sendiri yang akan melakukannya. Petik 2. Putri Jiao Yue dengan dingin mendengus, hendak menegurnya, tetapi yang mengejutkan, Yu Bingyan memotongnya dengan mengatakan, dengan pengawalan kakak laki-laki ini, Nona Wei pasti akan aman. Saat dia berbicara, dia menatap Putri Jiao Yue dengan pandangan penuh pengertian. Melihat Ling Jian menemani Wei Xuanxuan keluar, Putri Jiao Yue mau tidak mau bertanya dengan bingung, mengapa kakak menyetujui permintaannya. Orang itu bahkan tidak terampil, bagaimana dia bisa menjaga saudari Xuanxuan. Putri bisa santai, pasti tidak akan ada masalah. Yu Bingyan memberikan senyum manis sebagai jawaban. Pengetahuan dan pengalaman Putri Jiao Yue tidak bisa dibandingkan dengan keturunan keluarga Yu. Sementara Yu Bingyan tidak bisa berlatih seni bela diri, pengalaman dan penglihatannya untuk detail berada pada level ahli. Dia hanya bertemu Ling Jian kali ini, tetapi sejak dia melepaskan niat membunuh sedingin es itu, dia sangat terkejut saat menyadari bahwa kekuatan internal Ling Jian hanya berjarak 1 langkah dari alam Xiantian. Dia setidaknya bisa dianggap sebagai pembudidaya giok putih di keluarga mereka, dan sangat jarang melihat bakat seusianya, bahkan untuk keluarga Yu-nya. Setelah berinteraksi dengan Putri Jiao Yue sebelumnya, dia tahu bahwa yang terakhir itu baik hati dan karenanya tidak tahan untuk menonton saat dia menyinggung calon ahli masa depan. Bagaimana ahli seperti itu bisa menempatkan seorang putri di negara sekecil itu di matanya? 1 Ling Tian dan 1 Ling Chen sudah cukup untuk mengejutkan orang-orang. Tidak disangka masih ada Ling Jian yang lain. Dalam beberapa hari terakhir, dia menemukan bahwa hanya Ling Residence yang sudah memiliki 3 ahli seperti itu. Dan mereka semua sangat muda. Seberapa kuat, sebenarnya keluarga Ling? Berapa banyak lagi ahli tersembunyi yang sebenarnya mereka miliki? Bagaimana mungkin keluarga bangsawan biasa merekrut kekuatan seperti itu?
Setelah mempertimbangkan kemungkinan, Yu Bingyan kemudian menyadari bahwa sutra hati esensi yin misterius yang dia temukan di ruang kerja Ling Tian jelas bukan benda yang robek dan compang camping, melainkan sesuatu yang mungkin telah dilakukan Ling Tian dengan susah payah untuk mencarinya. Memikirkan berapa banyak usaha yang dilakukan Ling Tian untuk membuatnya menemukannya, Yu Bingyan tidak bisa menahan perasaan gelombang kebahagiaan yang mengalir melalui dirinya, dan sudut matanya menjadi basah. Pada saat itu, Ling Tian mungkin tidak ingin dia tahu tentang kekuatannya, juga tidak ingin dia merasa tidak nyaman jika dia menemukan sesuatu, bukan? Yu Bingyan dengan bodohnya bersandar di pintu halaman, membiarkan angin sepoi-sepoi menarik lengan bajunya saat dia berdiri di sana dalam keadaan linglung. Sementara kediaman Wei tidak jauh dari kediaman Ling, perjalanannya memakan waktu sekitar 1 jam. Tuan dan Nyonya Wei ingin mendisiplinkan putri mereka yang nakal ini, dan sebenarnya tidak mengirim sedan. Namun, dari pihak keluarga Ling, hanya Ling Jian yang menemaninya, dan karena tidak memiliki pengalaman dalam melayani bangsawan, tentu saja tidak mengetahui persyaratannya. Karena dia bisa berjalan beberapa ribu mil dengan berjalan kaki, maka jarak sekecil ini akan semudah mengangkat kakinya. Selain itu, Ling Jian tidak mengajukan diri sebagai penghormatan khusus untuk Wei Xuanxuan, tetapi hanya untuk menghindari interogasi Putri Jiao Yue. Sampai dia menerima lampu hijau dari Ling Tian, tidak peduli seberapa banyak Putri Jiao Yue menanyainya, dia hanya akan tutup mulut. Tapi Ling Jian dengan mudah melupakan poin penting. Wei Xuanxuan adalah seorang wanita bangsawan yang jarang keluar dari rumahnya. Dengan fisiknya yang lemah, bagaimana dia bisa bertahan dalam perjalanan yang begitu panjang? Dia hanya mengambil beberapa langkah ketika dia merasa kakinya mati rasa. Di depan, sementara kepala pelayan keluarga Wei akan melihat ke belakang dengan prihatin, dia sepertinya tidak ingin berhenti untuk beristirahat. Wei Xuanxuan tidak bisa merasakan tetapi merasa pahit, mengetahui bahwa itu adalah niat orang tuanya untuk membuatnya sedikit menderita. Setelah sebelumnya diseret oleh Yu Mantian, kedua kakinya masih sakit, dan mengetahui bahwa ada rute yang begitu panjang di depannya, dia sangat menyadari rasa sakit di kakinya. Menyelinap ke samping, dia memperhatikan bahwa meskipun mengikuti dari dekat di sampingnya, Ling Jian tidak punya niat untuk menawarkan dukungannya sama sekali. Seolah-olah dia ada di sini untuk berjalan-jalan santai di jalanan dan bukan untuk menjaganya. Dia tampak seolah-olah dia bahkan tidak mengenal wanita cantik di sampingnya ini. Namun, belum lagi fakta bahwa Ling Jian yang bodoh tidak akan menawarkan dukungan apapun padanya, bahkan jika dia melakukannya, seorang gadis seperti dia pasti tidak akan membiarkan seorang pria menyentuhnya. Melihat penampilan dingin Ling Jian, Wei Xuanxuan tidak bisa menahan diri untuk tidak menggertakkan giginya saat dia berpikir, benar-benar bodoh. Dalam kemarahan, dia memutuskan untuk berdiri diam di tempat. Secara alami, Ling Jian juga akan berhenti di sampingnya. Namun, dia tetap diam dan menatapnya dengan tatapan bertanya, seolah menunggu penjelasan. Wei Xuanxuan marah. Untuk beberapa alasan aneh, sejak dia bertemu Ling Jian, Wei Xuanxuan yang biasanya bermartabat merasa hatinya gatal karena kebencian. Dia membenci kenyataan bahwa dia tidak bisa menghancurkan wajah seperti batu Ling Jian untuk melihat ekspresi seperti apa yang bersembunyi di dalamnya. Apakah dia masih tanpa emosi seperti saat ini? Saat Ling Jian melihat Wei Xuanxuan berhenti bahkan sebelum mereka menyelesaikan setengah perjalanan mereka, dia benar-benar bingung karena kurangnya interaksi dengan wanita. Karena itu, dia hanya bisa menunggu di samping dengan sabar saat dia menghela nafas dengan pahit di dalam hatinya. Siapa sangka aku, Ling Jian, akan mengalami hari seperti itu, berdiri di jalanan dengan seorang wanita dan diawasi seperti monyet. Di mata Ling Jian, selain beberapa wanita di kediaman Ling, semua wanita lainnya, terlepas dari seberapa muda atau tua mereka, semuanya disebut wanita. Ini karena Ling Tian pernah berkata bahwa memanggil perempuan seperti itu akan menunjukkan kejantanannya. Namun, siapa yang mengira bahwa Ling Jian benar-benar akan mengukir lelucon santai oleh Ling Tian ini jauh ke dalam hatinya. Seperti pepatah, jika bagian atas rusak, bagian bawah akan mengikuti, Ling Jian memimpin semua saudara laki-lakinya untuk memanggil perempuan, wanita, satu. Selanjutnya, setiap kali mereka mengucapkan kata itu, wajah mereka akan selalu dingin dan serius, menampilkan penampilan pembunuh klasik mereka. Bahkan Ling Tian merasakan rambutnya berdiri saat pertama kali menyaksikannya. Bagaimana bisa seorang pria memperlakukan seorang wanita seperti itu?
Jika Anda adalah orang yang menyaksikan seorang pria berusia 16 hingga 17 tahun berdiri di depan Anda dan berkata, "Wanita," dengan wajah datar, Anda mungkin juga akan merasa ingin pingsan. Melihat tatapan bertanya Ling Jian, Wei Xuanxuan tidak bisa menahan amarahnya saat dia merengek. "Kakiku sakit, aku tidak bisa berjalan lebih jauh." Ling Jian kemudian menghela nafas panjang sambil berpikir, pantas saja bangsawan muda selalu mengatakan bahwa wanita itu merepotkan. Dia memang benar. Setelah berjalan hanya 1000 kaki, gadis ini tidak tahan lagi. Melambaikan tangannya, dia memerintahkan seorang pengemis untuk datang ke sisinya. Kemudian, Ling Jian mengeluarkan sebatang perak, "Pergi dan cari sedan, sisanya akan menjadi hadiahmu." Pengemis itu sangat gembira, memegang batangan perak dengan tidak percaya, dia menggigitnya dan giginya hampir retak. Baru pada saat itulah dia melompat dengan gembira mencari sedan. Menemukan sedan adalah sesuatu yang bahkan tidak memerlukan biaya setengah tael perak. Namun, Ling Jian mengeluarkan 10 tael perak penuh dalam sekali jalan. Bagaimana mungkin pengemis itu tidak melompat kegirangan? Harga komoditas di Sky Bearing City sangat rendah dan dia tidak perlu lagi mengemis di jalanan. Perak sisa akan lebih dari cukup baginya untuk menjadi penjajah kecil. Tentu saja pengemis itu sangat gembira. Dia hanya takut Ling Jian akan menyesalinya, jadi dia lari dengan kecepatan tinggi saat menerima perak. Beberapa saat kemudian, pengemis itu membawa sedan hijau kecil dan Wei Xuanxuan menghela napas lega. Melihat Ling Jian, pikirnya dalam hati, sepertinya dia cukup mampu. Saya mendengar bahwa dia adalah petugas studi Ling Tian. Sayang sekali. Namun, Nona Wei melupakan satu fakta. Bagaimana seorang petugas studi berani bersikap kasar kepada seorang putri? Bagaimana mungkin seorang petugas sekolah memberikan 10 tael perak kepada seorang pengemis dengan seenaknya? Ling Jian kemudian memberi isyarat tangan untuk mengundang Wei Xuanxuan naik ke sedan. Wajahnya tetap tanpa ekspresi saat matanya tampak terjebak dengan satu emosi. Wei Xuanxuan, yang baru saja membentuk pendapat yang lebih baik tentang dia, mendengus dan menjadi marah lagi, berjalan menuju sedan dengan frustrasi. Bahkan sebelum mengambil 2 langkah, Wei Xuanxuan merasakan lengannya menegang saat Ling Jian mencengkeram lengannya yang seperti batu giok. Pada saat itu, dia merasa malu sekaligus frustrasi di dalam hatinya. Orang ini benar-benar tidak tahu sopan santun. Tepat ketika dia hendak menegurnya, dia merasakan energi dingin menembus sekelilingnya, membuatnya membuang pikiran untuk menegur Ling Tian. Mata Ling Jian menyipit saat dia menarik Wei Xuanxuan ke belakangnya, dengan tatapan seperti anak panah diarahkan ke sedan itu. Di depan sedan, sosok aneh berjalan perlahan ke depan. Kepalanya ditutupi selendang putih, dan dia mengenakan jubah putih dengan sepatu putih. Dia memiliki rumbai pedang putih dengan sabuk merah darah di pinggangnya. Dia benar-benar berjalan di jalanan dengan santai dengan pakaian yang luar biasa. Dia adalah pembunuh daun emas, Ye Baifei. Sementara Ling Jian belum pernah bertemu dengannya sebelumnya, dia bisa langsung mengenali Ye Baifei dari pakaiannya yang aneh. Bertemu seseorang dari perdagangan yang sama. Bisakah ini dianggap sebagai musuh di jalan sempit? Tak seorang pun akan membayangkan bahwa 2 pembunuh paling terkenal di dunia akan bertemu dalam keadaan seperti itu. Sementara Ye Baifei tidak tahu bahwa remaja berpakaian hitam di depannya ini adalah kepala paviliun pertama, indera keenamnya juga mendeteksi bahaya yang ekstrim. Matanya kemudian menyipit saat dia melihat ke arah Ling Jian. Pakaian kedua pembunuh itu sangat kontras. Dibandingkan dengan pakaian seperti duka Ye Baifei, pakaian Ling Jian jauh lebih sederhana. Syal hitam, jubah hitam, sepatu hitam, rumbai pedang hitam, dan sarung pedang hitam. Selain wajahnya yang cantik, semua bagian tubuhnya yang lain berwarna hitam. Kedua mata mereka sama-sama dingin. Kedua mata mereka sama-sama bangga dan tak terkendali. Terlepas dari perbedaan pakaian dan penampilan mereka, aura yang mereka pancarkan terlalu mirip. Kedua tatapan mereka bertemu di udara, dengan niat membunuh meledak. Mereka seperti 2 pedang tajam yang berbenturan dengan kecepatan ekstrim. Pada saat itu, seolah-olah percikan api terlihat dari benturan tatapan mereka. Pada saat ini, keduanya merasakan jantung mereka bergetar. Seberapa kuat, bahkan Ling Qi dan yang lainnya mungkin tidak akan memiliki niat membunuh seperti itu. Ini adalah pikiran pertama yang muncul di benak Ling Jian. Dia memang hidup sesuai dengan nama, Golden Leaf Baifei. Dia pasti dari perdagangan yang sama. Orang ini sangat kuat. Paviliun pertama. Ini adalah pemikiran yang muncul di hati Ye Baifei.
Saat berikutnya, niat pertempuran yang membara tersulut di matanya. Melawan orang-orang dari paviliun pertama adalah keinginan terbesar Ye Baifei, dan dia tidak pernah menyangka akan bertemu salah satu dari mereka di sini. Sementara dia tidak yakin tentang status pihak lain di paviliun pertama, Ye Baifei yakin bahwa seni bela diri Ling Jian tidak lebih lemah darinya. Pada saat yang sama, status Ling Jian juga tidak rendah. Bahkan jika dia bukan kepala paviliun, dia pasti orang penting. Bukankah itu merupakan kegembiraan terbesar di dunia untuk memiliki pertempuran tak terkendali dengan lawan seperti itu? Keduanya berjarak 30 kaki dan saling berhadapan. Mereka seperti dua macan tutul ganas yang siap menerkam kapan saja. Pada saat yang sama, mereka seperti dua senjata ilahi yang siap dihunus kapan saja. Niat membunuh meledak di sekitarnya. Siapa yang tahu sudah berapa banyak nyawa yang telah diakhiri oleh kedua pembunuh ini? Kepadatan niat membunuh mereka pasti tidak kalah dengan seorang jenderal yang telah melalui ratusan pertempuran. Nyatanya, niat membunuh mereka bahkan bisa lebih unggul. Wei Xuanxuan tiba-tiba merasakan seluruh tubuhnya menjadi dingin dengan rambutnya berdiri tegak. Rasa dingin yang menusuk tulang menyerang hatinya dan dia merasa seolah-olah dia tiba-tiba terlempar ke relung neraka yang terdalam. Wei Xuanxuan merasakan penglihatannya redup karena perubahan atmosfer yang ekstrim saat dia hampir pingsan. Wei Xuanxuan mengerang lembut saat wajahnya menjadi pucat dan tubuhnya mulai bergoyang. Beberapa saat kemudian, tubuhnya menyerah dan mulai jatuh ke tanah. Mata dingin Ling Jian masih tertuju pada Ye Baifei tanpa bergeser sedikit pun. Dia sudah menyadari bahwa Wei Xuanxuan tidak bisa lagi menahan niat membunuh yang diberikan oleh mereka berdua, dan mulai jatuh. Namun, dia tidak bisa bergerak satu inci pun saat ini. Jika Ye Baifei menyerang ketika dia bergerak untuk mendukungnya, sementara dia tidak akan mati di tempat, dia pasti akan sangat dirugikan. Selain itu, Ye Baifei jelas bukan seorang pria atau pahlawan. Ye Baifei adalah seorang pembunuh. Seorang pembunuh kelas atas. Apa yang disebut aturan dan moralitas pugilistik tidak berbeda dengan omong kosong di mata Ye Baifei. Jika Ling Jian berada di posisi Ye Baifei, Ling Jian yakin bahwa dia pasti tidak akan melepaskan kesempatan seperti itu. Beberapa orang yang lewat sudah menyadari tindakan aneh mereka dengan keduanya saling menatap. Ada banyak yang menggelengkan kepala sambil menghela nafas, mengutuk kedua orang gila itu pelan-pelan. Tatapan Ling Jian menyempit dan berkata, pedang yang menghancurkan angin dan awan, mengaduk daun emas. Otot-otot wajah Ye Baifei berkerut saat dia mengungkapkan cibiran yang bahkan lebih buruk darinya sambil menangis. Kehidupan semua manusia ada di tanganku, angin dan hujan mengindahkan paviliun pertama. Hehehe, sungguh berlebihan. Mata Ling Jian menjadi dingin, apakah itu berlebihan atau tidak, kamu akan segera tahu. Namun, ini bukan tempat yang tepat untuk kita bertarung. Ye Baifei menghela nafas. Bagaimana mungkin dia tidak mengerti ini? Ini adalah jalan tersibuk di Sky Bearing City. Dengan mendengus dingin, dia berkata, bagaimana dengan jam 3 pagi setelah tengah malam? Ling Jian berpikir sejenak sebelum berkata, jam 3 malam ini di hutan Willow di selatan. Jika kamu berani muncul, aku akan menunggu di sana. Ye Baifei lalu mengangguk sebagai jawaban. Pada saat ini, Wei Xuanxuan hanya merasakan tekanan jahat yang mengelilinginya tiba-tiba menghilang menjadi kehampaan, dengan udara awal musim panas menghangatkannya sekali lagi. Saat Ling Jian membungkuk dan meraih lengannya, menopangnya, dia memiliki niat untuk berjuang bebas, tetapi tubuhnya tampak kehilangan energi. Kemungkinan jika Ling Jian melepaskannya, dia mungkin akan jatuh kembali. Dibiarkan tanpa alternatif, dia hanya bisa bersandar padanya dengan wajah memerah. Sepertinya jalan-jalan telah melanjutkan aktivitasnya yang ramai, dengan teriakan dan menjajakan memenuhi telinganya. Ini memberinya kejutan besar, karena dia menyadari bahwa di bawah tekanan yang diberikan oleh dua pria sebelumnya, itu benar-benar memblokir semua suara darinya. Dengan tangan kirinya menopang Wei Xuanxuan, Ling Jian tetap tegak lurus. Meskipun tangan kanannya terlihat santai tanpa otot tegang di dalamnya, Ye Baifei yakin bahwa ini adalah bentuk persiapan mutlak. Pedang Ling Jian yang terletak di pinggul kanannya ditempatkan dalam posisi yang cerdik yang tidak hanya memungkinkan dia untuk menariknya secepat mungkin, tetapi juga untuk memungkinkan perlindungan penuh atas dirinya sendiri saat dia melakukannya. Dengan metode untuk maju atau mundur, tidak ada resiko sama sekali baginya. Tentu saja, hanya ahli setidaknya setingkat kamu Baifei yang dapat melihat melalui keterampilan menarik pedang yang dalam ini, jika seorang seniman bela diri dari kelas yang lebih rendah berhadapan dengan Ling Jian,
tanpa melihat posisinya dan menyerang secara membabi buta, kemungkinan besar dia akan terbunuh dalam sepersekian detik. Mata Ye Baifei mengungkapkan sedikit pujian saat dia merilekskan tubuhnya, sepertinya melewati Ling Jian tanpa waspada sama sekali. Saat bahu mereka sejajar, jari-jari Ling Jian berkedut bersamaan dengan bahu Ye Baifei yang bergetar, tapi keduanya tidak bertindak. Dalam sekejap mata, penampilan eksentrik Ye Baifei menghilang ke kerumunan di belakang Ling Jian, dan bahkan bayangannya pun tidak terlihat. Hanya pada titik ini Ling Jian mengendurkan inderanya yang tegang, menemukan bahwa telapak tangannya basah oleh keringat dingin. Baru saja, mereka berdua telah menetapkan waktu untuk pertempuran yang menentukan, tetapi pada saat mereka bersilangan bahu, mereka berdua berpikir untuk membungkam yang lain. Keduanya pembunuh, bukan seniman bela diri yang berduel untuk bersenang-senang. Satu-satunya tujuan hidup mereka adalah membunuh. Jika Ye Baifei benar-benar mempercayai fakta bahwa Ling Jian tidak akan menyentuhnya sampai duel mereka dan berjalan tanpa persiapan, dia hanya akan menjadi mayat sedingin es sekarang. Demikian juga, jika Ling Jian mempercayai Ye Baifei tanpa syarat, yang terakhir akan segera melompat untuk membunuh. Untuk Ling Jian yang mendukung Wei Xuanxuan dan berada dalam posisi yang kurang menguntungkan, dia pasti tidak akan bisa melarikan diri. Di titik persimpangan itu, keduanya melewati banyak skenario hidup dan mati yang dibayangkan. Situasi yang agak berbahaya itu sulit dibayangkan dan sulit digambarkan. Namun, Ling Jian tidak menyadari bahwa ketika Ye Baifei berjalan melewatinya ke kerumunan, dahinya mulai berkeringat dingin. Niat membunuh yang intens yang dipancarkan oleh Ling Jian seolah-olah dia menyatu dengan pedang, sebuah alam dengan Ye Baifei bahkan belum terlihat sekilas. Dia diam-diam bersumpah pada dirinya sendiri, bahwa jika Ling Jian berani muncul untuk duel mereka, dia harus meretasnya, dengan risiko mengungkapkan semua kartu trufnya. Kalian adalah musuh. Dengan rasa takut yang masih ada, Wei Xuanxuan bertanya dengan suara bergetar, matanya mengkhianati ketakutannya. Oh, suara acuh tak acuh ini menyebabkan Wei Xuanxuan mendidih dengan begitu banyak kemarahan sehingga ketakutannya sebelumnya terlupakan. Oh, jawaban macam apa itu? Apakah itu ya atau tidak? Anda mungkin juga tidak menjawab. Anda paling banyak adalah pelayan keluarga Ling, memiliki nyali seperti itu, menurut Anda siapa Anda? Nona Wei kecil tiba-tiba merasakan kemarahan mendidih yang mengocok perut, dan dengan marah mendengus sebelum menarik lengannya menjauh dari tangan Ling Jian. Sambil mengayunkan lengan bajunya dengan penuh kebencian, dia mulai berjalan lagi, bahkan tanpa peduli dengan tandunya. Tatapan Ling Jian menjadi dingin, tapi dia tidak berbicara, diam-diam mengikutinya dari belakang. Diam-diam, dia marah pada dirinya sendiri, hanya anak perempuan pejabat, masalah putri macam apa yang kamu miliki. Dia hanya bisa mendesah kagum pada kemampuan Ling Tian untuk duduk bersama mereka hari demi hari, ternyata ini bukan tugas yang mudah. Siapa yang bisa menahan temperamen putri yang berubah-ubah seperti itu? Jika itu dia pasti sudah menamparkan mereka sejak lama. Dengan kemarahannya yang menyulutnya, Wei Xuanxuan benar-benar mengungkapkan keuletan yang mengejutkan, berjalan pulang ke rumahnya dengan semangat tinggi. Dan dia bahkan tidak berbicara sepatah kata pun selama perjalanan. Berdasarkan penampilannya, Wei Xuanxuan hanya perlu melihat dari sudut pandang Yu Bingyan untuk mengetahui bahwa orang keren berjubah hitam ini bukanlah pelayan biasa di keluarga Ling. Dia pasti memiliki beberapa posisi penting serta pendukung yang kuat, tetapi melihat wajahnya yang sedingin es membuatnya tidak nyaman. Ini semakin diperparah oleh kurangnya keinginan untuk berbicara, seolah-olah dia memiliki mulut yang akan memuntahkan emas setiap kali dia membukanya. Dia tampak seolah-olah dia tidak akan pernah membuka mulutnya seumur hidupnya jika dia tidak perlu berbicara, dan ditambah dengan wajah yang akan mengusir orang dari jarak 1 mil darinya, dia benar-benar bisa dianggap sebagai vampir mayat hidup. Wei Xuanxuan selalu bangga dengan penampilannya. Meskipun tidak setingkat Ling Chen atau Xiao Yansui, dia masih bisa dianggap sangat cantik. Memikirkan bahwa potongan kayu yang dingin ini sepertinya mengabaikan kecantikannya, memperlakukannya seperti morning glory di dinding pinggir jalan. Bahkan jika dia meliriknya, tidak akan ada perubahan dalam ekspresinya, seolah-olah dia sedang melihat Tom, Dick atau Harry, atau lebih buruk lagi, orang asing yang tidak ada hubungannya dengan dia. Betapa menyebalkan. Apakah pria ini reinkarnasi dari balok kayu? Bodoh terkutuk. Bahkan tuannya Ling Tian tidak menunjukkan perilaku seperti itu di istana ketika mereka pertama kali bertemu. Meskipun dia memiliki sedikit sikap meremehkan, tetapi dia memasang ekspresi bahagia dan halus dan sopan.
Pria berjubah hitam ini tampak seolah-olah dia tidak peduli. Bibi ini di sini akan mencari kesempatan untuk memberimu pelajaran yang bagus. Dalam perjalanannya kembali, pikiran Wei Xuanxuan penuh dengan pikiran jahat seperti itu, merencanakan bagaimana membuat si brengsek itu mengungkapkan ekspresi babak belur di depannya, atau bagaimana memimpinnya di komedi putar. Wajahnya berubah dari marah menjadi gembira terus-menerus, sampai-sampai dia tidak menyadari bahwa dia sudah mencapai pintu rumahnya. Berbalik, dia hanya melihat sosok ramping berjubah hitam sudah berjalan kembali dari tempat asalnya. Langkahnya stabil dan tegas, tanpa niat untuk tinggal sedetik pun lebih lama. Dari awal hingga akhir, dia tidak hanya tidak mengucapkan sepatah kata pun padanya, tetapi dia bahkan tidak mengucapkan selamat tinggal setelah mengirim Wei Xuanxuan kembali ke rumah. Pada saat inilah dia mengingat fakta bahwa mereka berdua bahkan tidak bertukar kalimat satu sama lain sepanjang perjalanan ini, dan dengan penuh kebencian berpikir, bagaimana mungkin seorang pelayan dari keluarga Ling benar-benar memperlakukan saya dengan cara ini. Kemarahannya meluap sekali lagi, dan Wei Xuanxuan menghentakkan kakinya ke tanah. Dengan melakukan itu, gelombang rasa sakit melanda kakinya, segera membuatnya menangis kesakitan, dengan air mata mengalir di pipinya. Karena dia ingin menunjukkan amarahnya, gadis kecil itu benar-benar telah melampaui batas yang bisa ditahan oleh kaki mungilnya dalam perjalanan yang begitu jauh. Kakinya mungkin sudah melepuh sekarang, berkat si bodoh itu. Menatap matahari terbenam, Ling Tian dengan lembut berbicara kepada Ling Chen, sudah hampir waktunya, langit semakin gelap. Sementara Ling Chen mahir dalam membaca pikirannya, dia tidak mengerti arti Ling Tian tentang hampir waktu, dan hanya menganggukkan kepalanya dengan bingung, menjawab dengan "N". Pada titik ini, mereka berdua turun dari kudanya, dan menggunakan teknik gerakan superior mereka, terbang untuk bersembunyi di pohon dengan dedaunan yang rimbun. Di bawah mereka ada halaman berukuran sedang, dengan patung-patung sebagai penjaga gerbang untuk gerbang besi berbintik-bintik karat. Dari kondisinya yang bobrok, sepertinya sudah lama ditinggalkan, namun dengan penglihatan yang luar biasa dari pasangan itu, mereka dapat melihat bahwa interior rumah tertata rapi, bahkan sudah menyiapkan beberapa cangkir teh. Siapapun yang melihat dari luar rumah akan berpikir bahwa tidak ada orang yang tinggal di sini, tetapi meja putih di halaman dari sudut pandang mereka sebenarnya bersih dan tanpa debu. Ini benar-benar bertentangan dengan akal sehat. Satu-satunya skenario yang masuk akal adalah ada seseorang yang tinggal di sini, dan terlebih lagi baru saja keluar. Tempat ini tepatnya adalah tempat tinggal si pembunuh Ye Baifei. Ling Tian selalu merasa bahwa orang ini muncul dengan waktu yang terlalu tepat ketika semua pahlawan berkumpul di Sky Bearing. Mengatakan bahwa dia datang ke sini untuk melihat-lihat adalah kebohongan mutlak. Ye Baifei adalah seorang pembunuh, dan seorang yang luar biasa. Untuk muncul pada saat yang sensitif, tujuannya hanya bisa sedikit, dan salah satunya pasti untuk membunuh. Jika itu adalah hari biasa di Sky Bearing, Ling Tian tidak ingin memprovokasi musuh yang begitu kuat. Dengan kekuatan Ye Baifei saat ini, meskipun dia bukan tandingan Ling Tian, pasti akan ada organisasi yang mendukungnya. Kalau tidak, bagaimana dia bisa mendapatkan laporan intelijen yang begitu rinci tentang target pembunuhannya? Assassin yang menyendiri dan menjawab tidak ada yang hanya muncul di novel. Orang-orang seperti itu tidak akan memiliki cara untuk hidup dalam kenyataan tanpa dukungan yang kuat. Menerima misi, menemukan target, memberikan kerangka waktu, melakukan pengintaian, hingga bagian terakhir dari membunuh target, orang lain dibutuhkan di latar belakang untuk menangani semuanya kecuali pembunuhan yang sebenarnya. Untuk membuat si pembunuh melakukan semuanya sendiri. Kemungkinan besar, dia tidak akan membunuh siapapun, dan hanya berakhir melelahkan dirinya sampai mati. Bahkan jika dia tidak mati karena kelelahan, kurangnya bisnis akan membunuhnya. Jadi, sementara Ye Baifei tidak dianggap sebagai yang terkuat, dia jelas merupakan seorang pembunuh kelas atas. Dalam karirnya, dia hanya gagal sekali, yaitu Yu Manlou dari keluarga Yu, serta Yu Mantian yang menghalanginya. Namun, meski dia gagal, dia masih lolos dengan seluruh anggota tubuhnya utuh. Di waktu yang sensitif ini, jika Ye Baifei berencana untuk membunuh karakter penting pada saat seperti itu pasti akan menimbulkan kekacauan di kota. Ini adalah sesuatu yang Ling Tian tidak akan pernah bisa toleransi karena pasti akan mengacaukan rencananya. Agar Ye Baifei bergegas ke kota Bantalan Langit dalam periode sensitif seperti itu, mungkin ada konspirasi di balik layar. Bagaimana mungkin Ling Tian mengabaikan masalah ini sepenuhnya? Saat ini,
Ling Jian dan yang lainnya dari paviliun pertama sedang meningkatkan kekuatan mereka untuk menghadapi perubahan dalam waktu dekat. Tetapi jika Ling Tian mengirim orang lain, dia mungkin akan mengingatkan Ye Bai Fei sebagai gantinya. Selain itu, mereka mungkin juga tidak bisa melawan Ye Bai Fei sendirian. Karena itu, Ling Tian tidak punya pilihan selain melakukan perjalanan itu sendiri. Matahari menghilang sepenuhnya dan jejak cahaya terakhir telah ditelan oleh kegelapan. Malam itu di sini, merasakan tubuh Ling Chen menegang, Ling Tian menyipitkan matanya untuk melihatnya. Memang, di jalan yang sunyi sesosok berpakaian putih diam-diam muncul. Jika dia bukan Ye Bai Fei, siapa lagi dia? Dari kehati-hatian seorang pembunuh, Ye Bai Fei mulai memeriksa halaman dengan kecepatan tinggi untuk memastikan tidak ada yang salah. Setelah selesai dengan ceknya, dia membalik ke atap dan mulai melihat sekeliling. Ling Tian dan Ling Chen telah menarik semua aura mereka dan saat ini dengan hati-hati menahan napas. Akhirnya, Ye Bai Fei mendarat di halaman dengan ringan seperti bulu. Namun, dia tidak memasuki ruangan melainkan mengeluarkan benda tipis dan meletakkannya di bibirnya. Kemudian, suara lembut seperti angin bisa terdengar. Bahkan jika seseorang mendengarnya, mereka hanya akan memperlakukannya sebagai angin malam dan mengabaikannya. Meskipun suaranya lembut, ia menempuh jarak yang jauh tanpa menyebar. Seolah-olah suara itu semacam sinyal. Beberapa saat kemudian, sosok hitam terlihat berkedip-kedip di malam hari dan 7 hingga 8 sosok berpakaian hitam masuk dari segala arah. Dari gerakan cepat dan gerak kaki mereka yang luar biasa, jelas bahwa mereka semua adalah ahli kelas atas. Ling Tian dan Ling Chen sama-sama terkejut. Sementara Ling Tian sudah menebak bahwa Ye Bai Fei tidak datang ke kota Bantalan Langit sendirian, dia tidak pernah menyangka akan ada begitu banyak dari mereka. Organisasi macam apa ini? Mereka sebenarnya memiliki begitu banyak ahli terkemuka. Untuk begitu banyak dari mereka yang menyusup ke kota Bantalan Langit, mengapa mereka melakukan sejauh itu jika mereka tidak memiliki rencana besar? Memikirkan hal ini, Ling Tian mau tidak mau menyemangati telinganya. Hanya dalam beberapa saat singkat, mereka semua sudah memasuki ruangan. Bos, mengapa Anda memanggil kami? Bukankah kami setuju untuk menunggu kesempatan terbaik sebelum mengambil tindakan bersama? Bagi Anda untuk mengumpulkan kami sekarang, apakah Anda tidak takut memperingatkan musuh kami? Suara lembut bisa terdengar. Ada perubahan dalam situasi. Hari ini, saya menemukan seseorang yang tampaknya ahli dari paviliun pertama. Seni bela dirinya dalam dan tak terukur, mungkin setingkat di atas saya dan tidak lebih lemah dari Yumantian. Saya membuat janji untuk mengadakan pertempuran dengannya pada jam 3 pagi di hutan Willow di selatan malam ini. Orang ini sangat kuat dan kita pasti harus menghadapi paviliun pertama pada akhirnya. Oleh karena itu, kita harus memanfaatkan kesempatan ini dengan baik untuk menyingkirkannya. Itu akan menjadi pilihan terbaik, jadi aku mengumpulkan kalian semua di sini. Suara Ye Bai Fei bisa terdengar. Oh, orang ini benar-benar memiliki kultivasi seperti itu. Seni bela dirinya bahkan lebih tinggi dari bos kita. Aku ingin tahu seperti apa latar belakangnya dan berapa umurnya. Sebuah suara heran bisa didengar. Ye Bai Fei menjawab dengan, memem, dan tidak mengatakan apa-apa lagi. Sisanya kemudian mulai berdiskusi. Di mata mereka yang hadir, Ye Bai Fei telah mencapai prestasi tinggi dalam seni bela dirinya dan dia adalah sosok kelas atas di dunia. Namun, mereka tidak pernah membayangkan bahwa seseorang sebenarnya akan lebih kuat dari Ye Bai Fei. Karena itu, mereka semua kaget dengan beberapa dari mereka yang tidak percaya. Di atas pohon, Ling Tian tertegun. Paviliun pertama. Siapa? Karena Ye Bai Fei menyebutkannya, itu tidak mungkin salah. Agar orang tersebut sedikit lebih kuat dari Ye Bai Fei dan lebih lemah dari Yumantian, orang tersebut haruslah Ling Jian. Apakah dia bertemu Ling Jian? Memikirkan hal ini, Ling Tian merasakan bola kemarahan muncul di hatinya. Dia sangat marah karena Ling Jian membuat masalah bahkan sebelum luka dalam dari pertempurannya dengan Yumantian pulih sepenuhnya. Dia benar-benar menetapkan tanggal untuk bertarung dengan Ye Bai Fei. Jika luka Ling Jian semakin parah, dia mungkin tidak dapat pulih sepenuhnya. Selanjutnya, Ye Bai Fei jelas berencana untuk menyingkirkan Ling Jian dengan segala cara. Dengan situasi di Sky Bearing City yang begitu berbahaya sekarang, bagaimana mungkin bocah itu masih sembrono? Ling Jian masih diminta untuk memantau pertarungan antara Ling Qi dan Yumantian. Setelah setiap pertempuran, Ling Jian seharusnya memberikan petunjuk kepada yang lain.
Pada saat seperti itu, dia benar-benar memilih untuk pergi dan berkelahi dengan orang lain. Jika Ling Jian berada di depan Ling Tian sekarang, dia mungkin akan dipukuli habis-habisan oleh Ling Tian. Ini terlalu tidak masuk akal. Ling Tian hanya bermaksud memeriksa niat Ye Bai Fei dan tidak lebih dari itu. Setelah membersihkan racun Ling Ran hari ini, Ling Tian telah menghabiskan banyak ki batinnya. Pada saat seperti itu, sangat tidak cocok baginya untuk mengambil tindakan. Selain itu, Ling Tian sangat menghargai bakat Ye Bai Fei dan ingin memanfaatkan kesempatan ini untuk membawa Ye Bai Fei di bawah komandonya. Jadi, Ling Tian tidak berniat melawan Ye Bai Fei hari ini. Namun, sekarang dia tahu bahwa mereka akan menyergap Ling Jian, bagaimana Ling Tian bisa bertahan lebih lama lagi. Pada saat ini, anak panah itu sudah terpasang dan tidak ada pilihan selain menembakkannya. Mengirim sinyal mata ke Ling Chen, dia menjawab dengan anggukan dan keduanya mengenakan topeng hitam. Ling Tian sudah siap untuk membunuh. Jika Ling Jian tidak terluka, dia tidak keberatan mengikuti banyak dari mereka ke hutan Willow untuk memusnahkan mereka semua. Namun, Ling Tian tidak bisa melakukannya sekarang. Nyatanya, dia tidak bisa mengambil risiko Ling Jian mengambil tindakan sama sekali. Jika Ling Jian menyebabkan lukanya memburuk, itu akan menjadi bencana. Ling Tian tidak punya pilihan selain merawat mereka di sini. Sementara ki batinnya hanya sekitar 60% pulih, dia pasti akan bisa memaksa mereka semua mundur dengan bantuan Ling Chen dan menghancurkan rencana mereka untuk malam ini. Pintu terbuka dan 8 orang, termasuk Ye Bai Fei, keluar dari ruangan. Mereka jelas bersiap untuk pergi ke hutan Willow untuk mencari tempat penyergapan. Pedang menghancurkan angin dan awan, mengaduk daun emas. Tercela sampai ekstrim dan tak tahu malu tak tertandingi. Suara renyah terdengar dan 8 dari mereka berhenti bersama. Saat mereka berbalik untuk melihat, semua pedang mereka terhunus. Itu kamu. Mata Ye Bai Fei menyipit saat ekspresi kehati-hatian memenuhi wajahnya. Dengan sekali pandang, dia bisa tahu bahwa orang di depannya adalah individu misterius yang memotong ikat pinggangnya dengan satu gerakan. Bagaimana mungkin Ye Bai Fei melupakan penghinaan seperti itu? Namun, Ye Bai Fei juga sangat berhati-hati. Seni bela diri Ling Tian sangat mendalam dan dia jelas bukan tandingan Ling Tian sendirian. Sekarang, sepertinya, Ye Bai Fei, aku telah salah menilai karaktermu. Ternyata kamu adalah orang yang sangat tercela. Setelah menyetujui pertarungan 1 lawan 1, kamu sebenarnya berencana untuk menyergapnya dalam kelompok. Apakah ketenaran Golden meninggalkan Bai Fei menjadi seperti itu? Ling Tian diejek dengan sarkasme. Ye Bai Fei mendengus, Tuan, Anda salah. Daun emas Bai Fei tidak pernah menjadi ksatria yang benar. Saya hanya seorang pembunuh yang membunuh demi uang. Mengapa saya peduli dengan aturan pugilistik anjing itu? Pemenangnya adalah raja dan yang kalah akan menjadi pencuri. Apa perlunya semua moral ini? Ling Tian mendengus dingin. Logika ini adalah sesuatu yang terus dia katakan dan bahkan mempengaruhi Ling Tian. Namun, dia tidak pernah berharap Ye Bai Fei memiliki pemikiran seperti itu juga. Untuk kata-kata yang sama digunakan pada dirinya sendiri, Ling Tian tidak lagi merasa itu adil. Di dalam hatinya, Ling Tian adalah orang yang sangat protektif, dan dia tidak akan pernah membiarkan saudara-saudaranya disakiti. Apakah ini bisa dianggap seperti pepatah? Hanya pejabat pemerintah yang boleh melakukan pembakaran, tetapi rakyat jelata tidak boleh menyalakan lampu. Orang bodoh yang tercela, lepaskan aku omong kosong. Karena bangsawan muda ini bertemu dengan kejadian seperti itu hari ini, aku tidak akan membiarkanmu menyakiti orang baik. Bicaralah dengan pedangmu. Ye Bai Fei melotot dingin, Tuan, sementara seni bela diri Anda adalah yang terbaik, pengalaman Anda dangkal. Anda telah mengungkapkan tempat persembunyian kami, dan sudah terlambat bagi Anda untuk pergi. Semua orang berhati-hati. Bela diri orang ini art sangat tinggi dan kalian semua harus sangat berhati-hati. Gunakan kekuatan penuhmu dan bunuh dia. Ling Tian tertawa, apa yang perlu ditakutkan tentang sekelompok bidak kecil? Datanglah padaku. Tepat ketika dia hendak melepaskan serangannya, angin harum melewati hidungnya dan Ling Chen menghunus pedangnya. Ling Tian tidak bisa membantu tetapi tercengang, tetapi dia segera mengerti arti dan kehangatan Ling Chen memenuhi hatinya. Ling Chen secara alami tahu bahwa Ling Tian telah menghabiskan banyak ki batinnya untuk membersihkan racun Ling Ran di istana. Saat ini, Ling Tian tidak mungkin pulih sepenuhnya. Bagaimana Ling Chen akan membiarkan Ling Tian yang belum pulih menyerang langsung ke medan perang?
Selama dia bisa melukai parah atau bahkan membunuh beberapa dari mereka, dia akan bisa mengurangi kekuatan lawan mereka dan mengurangi beban Ling Tian. Jadi, untuk pertama kalinya dalam hidupnya, Ling Chen merasakan dorongan untuk membunuh. Sementara Ling Chen mengolah formula es ilahi dan penampilannya sedingin salju, dia tidak suka bertarung di dalam hatinya. Namun, untuk pria tercinta Ling Tian, dia menyerang tanpa ragu-ragu. Terlebih lagi, dia jelas memilih pemimpinnya, Ye Baifei, sebagai lawannya. Ye Baifei tidak pernah membayangkan bahwa wanita berpakaian putih di depannya juga memiliki seni bela diri yang sebanding dengannya. Hanya dalam sekejap mata, dia sudah muncul di depannya dan sinar dingin terlihat di pedangnya. Detik berikutnya, dia sudah diselimuti cahaya dingin dari pedangnya. Keganasan serangannya dan kehebatan gerakannya adalah sesuatu yang belum pernah dia lihat sebelumnya.